Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknologi informasi dan komunikasi sebagai sarana komunikasi bagi guru dan siswa. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang konsep komunikasi di dunia maya. Komunikasi merupakan suatu proses penyampaian pesan dari pihak satu ke pihak lainnya, atau dari komunikator ke komunikan, atau dari pengirim ke penerima pesan. Nah, dalam komunikasi ini tentu saja melibatkan dua orang atau lebih. Nah, dalam komunikasi tentu saja ada pesan yang disampaikan baik berupa video, gambar, teks, atau simbol dan sebagainya. Nah, adapun pengertian lain dari komunikasi yakni bahwa komunikasi terjadi secara interaksi antara pihak satu dengan pihak lainnya. Nah, proses komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan dalam proses komunikasi ini dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan suatu media atau sarana tertentu. Nah, jika di dalam dunia maya atau lebih sering disebut dengan virtual, media yang digunakan yakni komputer, baik hardware maupun software. Nah, dalam dunia maya ini lebih merujuk ke adanya interaksi antara pihak satu dengan pihak lainnya secara global. Nah, dengan demikian yang dimaksud dengan komunikasi di dunia maya ialah komunikasi yang dilakukan secara tidak tatap muka langsung atau hanya mengirim dan menerima pesan melalui pemanfaatan jaringan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat komunikasi di dunia virtual. Sesuai dengan karakteristik dari dunia virtual itu sendiri, ada sejumlah manfaat dalam berkomunikasi yang dilakukan secara virtual, diantaranya yang pertama, cepat. Komunikasi ini bisa dilakukan dengan cepat dalam kondisi jarak yang jauh ataupun lama. Hal ini bisa dilakukan khususnya apabila menggunakan fasilitas yang memungkinkan melakukan komunikasi yang sinkronus. Yang kedua, mudah. Apabila sudah menguasai teknis operasional komputer dan fasilitas pendukung yang dibutuhkan, proses komunikasi bisa dilakukan dengan mudah. Yang ketiga, komunikasi virtual bisa dilakukan secara real time juga unreal time. Secara real time artinya komunikasi dilakukan secara langsung. Komunikator dan komunikasi berinteraksi pada waktu yang sama, tanpa penundaan waktu untuk memberi respon atas pesan yang diterima. Sedangkan yang unreal time yaitu kebalikan dari yang real time. Ada penundaan waktu respon atas pesan-pesan yang disampaikan oleh para pihak yang berkomunikasi. Yang keempat, bisa individual atau grup. Komunikasi virtual bisa dilakukan baik secara one-to-one, satu orang dengan satu orang, maupun secara kelompok atau grup. Bisa dipilih sesuai dengan keperluan. Yang kelima, jumlah dan jenis pesan bisa besar dan beragam. Keuntungan atau kelebihan lainnya dari komunikasi virtual ini adalah jumlah pesan atau informasi yang disampaikan bisa banyak dan dalam berbagai bentuk pesan teks, suara, dan gambar. Atau bahkan gabungan dari ketiga jenis pesan tersebut. Masih terdapat sejumlah kebaikan atau kelebihan lainnya yang bisa didapat dari komunikasi virtual. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan komunikasi di dalam dunia maya. Yang pertama itu ada email. Email itu kependekan dari electronic mail yang mana memiliki dua hal. Yang pertama itu adalah fasilitas berbasis komputer yang memang
digunakan untuk mengirim dan menerima surat melalui internet. Yang kedua itu maknanya hal adalah fasilitas yang digunakan untuk mengirim, membuat, dan menerima itu tidak dalam fisik, bentuk fisik, artinya tidak dalam surat asli, tetapi melainkan dalam bentuk data yang dikirim ataupun dibuat dan diterima itu melalui internet. Jadi secara tidak langsung kita sudah merasakan bagaimana rasanya surat menyurat secara langsung gitu. Nah, di dalam email tersebut kita juga bisa mengirim video ataupun mengirim chatan ataupun mengirim suara. Selanjutnya ada Milis. Milis ini itu adalah sebuah pelayanan internet yang digunakan untuk berdiskusi. Apabila kita berdiskusi di dalam Milis itu bisa berkelompok-kelompok sesuai dengan tema ataupun topik yang kita minati, seperti ada pendidikan ataupun pekerjaan ataupun himpunan mahasiswa. Nah, untuk dapat masuk ke dalam kelompok tersebut kita harus mendaftarkan terlebih dahulu di dalam pelayanan yang ada di dalam Milis ini. Nah, setelah kita berhasil mendaftarkan itu, maka kita bisa mempunyai akses untuk masuk ke dalam anggota di setiap kelompok tersebut sesuai dengan topik yang kita minati. Tidak menutup kemungkinan apabila kita sudah melakukan diskusi berjalan dengan mulus, pasti ada kita titik jenuh, dan itu hal yang bisa kita lakukan adalah kita keluar dan kita masuk ke anggota kelompok lain yang sesuai dengan topik yang kita minati, seperti itu. Selanjutnya ada chatting. Nah, di mana chatting ini itu berasal dari kata Inggris chat yang artinya ngobrol. Nah, di dalam ini kita bisa mengobrol, bisa mengirim suara ataupun kita bisa juga melakukan video call ataupun melakukan video secara tatap muka, secara berkelompok juga bisa. Selanjutnya itu ada Facebook. Facebook itu merupakan salah satu program aplikasi dunia maya jaringan sosial berbasis internet. Nah, di samping program lainnya, pencetus dan pengembang aplikasi ini adalah Mark Zuckerberg, seorang mahasiswa Universitas Harvard. Tujuan awal dan dari dikembangkannya Facebook ini yaitu sebagai media untuk saling mengenal antara mahasiswa Harvard, saling mengenal jati diri teman-teman sekampusnya dengan tanpa harus bertatap muka langsung, mengingat jumlah mahasiswa yang begitu banyak. Begitu. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh sahabat saya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model penggunaan TIK dalam pendidikan. Pendidikan mempunyai dimensi yang luas. Pendidikan merujuk pada dimensi program dan strategi pembelajaran dalam rangka mengembangkan kemampuan pembelajaran siswa. Dengan demikian, ICT dalam pendidikan itu artinya pemanfaatan ICT dalam kegiatan pendidikan ditinjau dari sisi program yang harus didesain dan bagaimana desain itu diimplementasikan atau diterapkan. ICT dapat memberikan manfaat dalam pendidikan apabila ICT itu dirancang dan digunakan dengan baik dalam kegiatan pendidikan.
Tanpa adanya desain yang baik, ICT tidak akan memberikan manfaat secara optimal pada pendidikan. Namun, tidak menutup kemungkinan justru akan menghambat kegiatan pendidikan. Terdapat beragam pandangan mengenai model pemanfaatan ICT dalam pendidikan. Abdul Haq mengklasifikasikan pemanfaatan ICT itu ke dalam 3 jenis. Yang pertama, ICT sebagai media atau alat bantu pendidikan. Artinya ICT itu hanya sebagai pelengkap untuk memperjelas uraian-uraian yang disampaikan oleh seorang guru. Yang kedua, ICT sebagai sumber. Pada pemanfaatan jenis ini, ICT itu dijadikan sebagai sumber informasi. Dalam penggunaannya, siswa mencari informasi via ICT atas bimbingan yang diberikan oleh seorang guru. Yang ketiga, ICT sebagai sistem pembelajaran. Pada kategori ini, ICT itu dirancang sedemikian rupa sebagai suatu sistem pembelajaran yang terintegrasi. Nah, dari ketiga jenis pemanfaatan ICT dalam pendidikan bisa dipilih sesuai dengan kemampuan. Jadi tidak ada suatu keharusan model pemanfaatan mana yang harus diikuti. Selanjutnya, Lauter mengemukakan 5 level penggunaan teknologi WWW dalam pendidikan, yaitu level 0, level 1, level 2, level 3, level 4, dan yang terakhir adalah level 5. Level 0 artinya tidak menggunakan web sama sekali. Level 1 menyajikan informasi yang relatif stabil kepada siswa. Level 2 menyajikan informasi isi mata pelajaran kepada siswa. Level 3, siswa tidak bisa menjadi anggota kelas yang aktif apabila tidak mengakses mata pelajaran di web secara teratur. Level 4, pada level ini ada pertemuan tatap muka dan online. Dan yang terakhir, level 5, seluruh isi pelajaran dan interaksi pelajaran dilakukan secara online. Kemudian, Bond menguraikan integrasi web dalam pendidikan lebih rinci dalam 10 model. Yang pertama adalah pemasaran atau silabus melalui web. 2. Eksplorasi siswa tentang sumber daya web. 3. Sumber daya yang dihasilkan siswa yang dipublikasikan. 4. Sumber daya perkuliahan di web. 5. Menggunakan kembali sumber daya web. 6. Aktivitas web substantif dan bertingkat. 7. Kegiatan perkuliahan web melampaui kelas. 8. Web sebagai pengiriman alternatif untuk mahasiswa residen. 9. Seluruh perkuliahan di web untuk siswa yang berada di mana saja. Dan yang terakhir 10. Perkuliahan cocok dengan inisiatif web terprogram yang lebih besar. Nah, dari penggunaan web dalam pendidikan yang telah saya uraikan sebelumnya, dapat kita ketahui ternyata begitu luas alternatif penggunaan web dalam pendidikan. Pemakaian model penggunaan web mana yang akan diadopsi itu tergantung pada karakteristik kemampuan lembaga atau penyelenggara pendidikan yang bersangkutan dan termasuk di dalamnya faktor guru. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Saya ingin sedikit menjelaskan tentang kemampuan dituntut bagi pembangunan pendidikan yang berbasis TIK. Semakin meluasnya penggunaan internet dalam pendidikan dan pelatihan menuntut pengolahan pendidikan untuk mampu mengintegrasikan teknologi
web ke dalam lingkungan belajar mulai tahap desain. Setidaknya ada 3 pihak yang dituntut untuk kemampuannya agar webs bisa terselenggarakan, yaitu pihak lembaga, pengelolaan, dan guru atau dosen. Yang pertama, kelembagaan. Situasi dan kondisi lembaga menunggu untuk diciptakan begitu rupa sehingga webs memungkinkan untuk berjalan. Dalam hal ini, kita bisa bercermin kepada perusahaan yang telah menjalankan program pendidikan yang telah sukses dalam menyelenggarakan webs. Menurut uraian Ellis 1999, kelembagaan perusahaan menyelenggarakan webs karena adanya kerjasama antar departemen yang ada di perusahaan tersebut. Pihak-pihak atau departemen terkait dalam manajemen webs diantaranya adalah Departemen Teknologi Informasi, yang kedua Departemen Sistem Informasi dan Manajemen Sistem Koinformasi, yang ketiga Departemen Sumber, yang ketiga Departemen Pengembangan Produk, yang keempat Departemen Sumber Daya Manusia, yang kelima Departemen Pemasaran dan Komunikasi, yang keenam Departemen Perekayasaan, yang ketujuh Departemen Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Staf, yang ke-8 departemen lainnya yang memerlukan atau yang terkait. Dari beberapa departemen di atas, kita sudah mengambil kesimpulan bahwa jika lembaga pendidikan sekolah ingin sukses menyelenggarakan pendidikan berbasis web, maka harus ada kebijakan yang memihak, kerjasama, dan komitmen antar unit kerja yang mungkin akan terlibat. Yang kedua, rahasia pengelola. Sedangkan endapan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh seseorang pengelola program webs untuk mendorong sukses mengelola webs diantaranya mampu mampu untuk meyakinkan atau menemukan nilai-nilai baik yang ada dalam webs yang bisa diambil bagi kepentingan pendidikan dan pengembangan informasi profesional. Yang kedua, memahami secara mendalam mengenai program psikologis pelatihan menggunakan sistem virtual pada kejiwaan pendidik. Mampu untuk menyesuaikan budaya dan sikap lembaga dalam penggunaan sistem pendidikan dalam pelatihan online. Yang keempat, memahami bagaimana webs akan mengaruhi organisasi. Yang kelima, memahami dan menyadari adanya batasan baik secara hardware maupun software. Mengetahui bagaimana persyaratan dasar tentang teknologi yang dibutuhkan bagi penyelenggaraan webs. Yang ketujuh, mampu untuk menerapkan metode desain instruksional yang efektif untuk lingkungan yang berbasis web. Yang ke-8, mampu untuk membandingkan kesesuaian antara pendekatan yang berbasis web dengan pendekatan tradisional. Yang ke-9, mampu untuk menentukan tingkat keunggulan dan keuntungan program. Yang ke-10, memahami tentang penempatan staf dan manajemen tim yang efektif. Yang ke-11, mampu untuk melakukan evaluasi dan menulis web dengan landasan pengetahuan dan kemampuan di atas. Manajemen selanjutnya webs diharapkan akan mampu melaksanakan tugas-tugas manajemennya secara baik, mampu mengkoordinasikan tim dalam tugasnya, mengembangkan, menerapkan, mendesain, dan memelihara program. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan materi yang berjudul pendekatan instruksional yang bisa diterapkan untuk melaksanakan pendidikan berbasis TIK. Menurut Lauter, beberapa teori belajar yang perlu dipahami untuk dijadikan landasan bagi pelaksanaan pembelajaran berbasis TIK di LPTK. Teori-teori belajar tersebut diterapkan tidak secara sendiri-sendiri,
tetapi harus diterapkan secara terintegritas. Sedangkan dalam hal pendekatan instruksional, Plotter mengajukan beberapa metode pembelajaran untuk membantu kemampuan calon guru dalam menggunakan pendidikan berbasis web dan teknologi lainnya di LPTK. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.